Nah, ini mungkin yang perlu disampaikan Pak Kabid, sebetulnya batasan lansia itu berapa? Istitoah kesehatan itu menjadi persyaratan pelunasan. Podcast kita ini akan diterbitkan dan ditayangkan setiap hari. Haji dan umrah, kisah penuh berkah, ilmu dan hikmah, mari kita ambillah. Sabibi ya Habibi, Haji bincang-bincang, ngobrol santai tapi penuh makna, dari Jambi untuk Indonesia bersama kemenang, menuju berkahnya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat haji semua. Selamat datang di podcast Habibi, Bincang-Bincang Haji, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana persiapan keberangkatan calon jamaah haji, khususnya jamaah haji Provinsi Jambi tahun 2025. Alhamdulillah, bersama kita sudah hadir Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Haji Wahyudi Abdul Wahab MPhil. Assalamualaikum Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kabid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin Pak Kabid. Iya, tidak apa-apa. Sampai hari ini, apakah yang menjadi kendala bagi jamaah-jamaah kita dalam pembuatan paspor, khususnya di jemaah di daerah? Karena kan di daerah ini kan mereka kadang-kadang dokumen tidak lengkap. Kadang-kadang misalnya nama di KTP berbeda dengan nama di buku nikah. Nah, ini bagaimana solusinya? Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini agar sosialisasi ini sampai ke masyarakat ketika membuat paspor, semua datanya harus sama. Ini bagaimana? Ya. Ini Pak Kabid. Jadi kan gini, kita harus pahami bahwa jamaah haji yang berangkat sekarang ini, mereka rata-rata melakukan pendaftaran di 2012 dengan tingkat usia yang cukup tinggi. Kita kan masih menemukan jamaah, kita ke contoh jamaah prioritas lansia yang 5% itu usia termuda itu 84 tahun, usia termuda. Artinya jamaah-jamaah kita yang usianya 70 tahun ke atas itu masih banyak. Nah, jamaah-jamaah yang seperti ini kan dulu kadang-kadang ketika mereka lahir, ditanya kapan tanggal lahirnya. Nah, orang tuanya kan tidak pula pakai mencatat seperti teknologi seperti sekarang ini. Kadang-kadang ditulis di dinding rumah papan, kemudian kadang-kadang ditulis di laci-laci. Nah, akhirnya ketika zaman sudah berkembang, nah problemnya adalah data tadi. Data misalnya tanggal lahir yang berbeda antara dokumen dia yang lama dengan dokumen yang baru. Kemudian nama. Jadi orang Indonesia atau orang Jambi ini kan dulu kadang-kadang tuh namanya itu bisa berbeda-beda. Contoh begini, dikasih nama misalnya Nur Laili. Nah, oleh orang Jambi kan sering dipanggil Lela. Akhirnya Lela itu melekat, kemudian itu menjadi salah satu dokumen yang tumbuh dalam kehidupannya. Akhirnya, ini namanya kok beda. Kemudian bintinya juga beda. Kemudian tanggal lahirnya juga beda. Sering kita menemukan jamaah-jamaah yang seperti itu. Nah, mau tidak mau bahwa ketika zaman sudah seperti ini dan kantor imigrasi perlu validasi dari data-data tersebut, maka tentu Kementerian Agama Kabupaten Kota melakukan pendampingan, penyesuaian, perbaikan data tersebut. Bahkan kadang-kadang setelah paspor siap pun masih ditemukan data yang tidak akurat. Artinya bidang haji selalu ingin memberikan yang terbaik untuk jamaah, begitu Pak Kabid ya? Ya, artinya pasti. Ada pendampingan. Ya. Artinya jamaah tidak hanya bisa datang sendiri, artinya ada jamaah-jamaah tertentu yang memiliki umur di atas katakanlah kategori lansia, berarti ada pendampingan dari teman-teman di daerah, begitu Pak Kabid ya? Ya, jadi pendampingan mulai dari teman-teman kita di Kementerian Kabupaten Kota. Ini namanya keliru atau ini namanya perlu, sehingga bagaimana proses finalisasi paspor itu bisa clear dengan data yang
asli atau yang dimiliki oleh jamaah pendampingan. Itu pun sebetulnya belum selesai. Nah, ketika paspor itu sudah selesai direkam biopisa, kemudian nanti ada proses-proses lain yang dilakukan oleh Kanwil, khususnya di bidang PHU, masih sering ditemukan data juga berbeda. Kadang huruf, kemudian kadang Abdullahnya A, ada yang pakai singkat, ada pakai panjang. Nah, itu salah satu dokumen-dokumen yang mesti kita sesuaikan kembali dengan dokumen inti jamaah supaya proses perjalanannya bisa mudah dan bisa lancar dalam menjalankan. Jadi satu ya tentu paspor sebagai dokumen inti. Oke, baik Pak Kabid. Jadi kan sekarang banyak kadang-kadang muncul di masyarakat tentang lansia. Sebetulnya batasan lansia itu dari minimal umur berapa Pak Kabid? Lansia, karena begini, banyak informasi daerah, kok kami sudah lansia umur 70, kok belum berangkat juga. Nah, kadang-kadang masyarakat memahami lansia ini ketika 60 atau 65 sudah lansia. Nah, ini mungkin yang perlu disampaikan Pak Kabid, sebetulnya batasan lansia itu berapa? Ya, baik, ini pertanyaan menarik dari Ustadz Jamil tentang lansia tadi ya, lansia. Jadi banyak kadang-kadang orang menganggap kami betul tuh, kami lansia. Berapa sebetulnya batasan? Jadi kalau di dalam undang-undang itu batasan usia lansia itu 65 tahun. Itu batasan. Tetapi untuk kuota jamaah kan dibatasi hanya 5%. 5%. 145 orang. 5% 145 orang. Maka pemerintah, Kementerian Agama, izin Pak Kabid, ya. 5% itu dari jumlah keseluruhan berarti? Dari jumlah jemaah ya. Jadi 5%, jadi 145. Ya, oke. Nah, 145 itu maka diurutlah dari usia tertua sampai ketemu angka 145. Nah, untuk tahun 2025 ini ternyata usia yang tertua masih di 98, usia termuda masih di 84 tahun. 84 tahun itu satu. Kemudian yang kedua, lansia tersebut tidak sekonyong-konyong mereka bisa berangkat, oh kami sudah 86 tahun. Tapi ada persyaratan yang dimasukkan dalam kuota lansia tadi. Pertama adalah mereka juga orang yang sudah melakukan pendaftaran di 5 tahun terakhir. Di 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita berangkat haji di 2 Mei 2025, maka mereka itu sudah mendaftar di 3 Mei tahun 2020, 5 tahun terakhir. Nah, di 5 tahun terakhir. Kemudian yang perlu jadi catatan penting bagi seluruh masyarakat, itu tidak bisa apa istilah kita orang Jambi itu, diselip-selip, ditumpang-tumpang, melompat-lompat. Jadi kan ada orang bilang, oh bisa ditumpang-tumpang. Enggak, kenapa? Lansia itu diurutkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen PHU, melalui Siskohat, yang melalui sistem yang tidak bisa kita tumpang-tumpangin. Memang sudah sistem yang membuat seperti itu. Maka turun 145 dengan usia lansia yang diukur dari jumlah tadi. Memang orang yang usianya 70 tahun sudah lansia, menurut undang-undang sudah lansia. Tetapi untuk Provinsi Jambi belum bisa diberangkatkan untuk mengikuti kuota lansia karena 145 itu usia yang lebih tua itu lebih banyak, masih lebih banyak. Nah, ini yang penting. Tidak semua di atas 65 itu bisa berangkat untuk mengambil kuota lansia karena dia diurut melalui sistem. Nah, maka tahun ini masih urutan termuda 84. Izin Pak Kabid, intinya seperti ini. Ketika ada lansia yang umurnya 80, nah ketika di atas itu masih ada yang 85, arti tetap yang itu yang diprioritaskan. Iya, betul. Walaupun yang 80 sudah kategori lansia. Oke, siap. Karena kota kita terbatas 145 atau 5% dari kota keseluruhan. Pak Kabid, untuk kuota lansia itu kita mengajukan atau memang sudah langsung diturunkan dari bidang haji Ditjen Haji Pusat Pak Kabid? Ya, ini otomatis di sistem gitu. Ya, ini penting karena sudah ada sistem. Kita punya Siskohat. Ya. Habibie ini kan bagian dari aktivitas kegiatan Siskohat Kanwil Jambi untuk memberikan informasi seperti ini.
untuk seluruh kota, baik kota lansia atau kota reguler, sistem. Sistem. Jadi Siskohat punya sistem, kemudian diambil, ditarik berapa kota jamaah haji Jambi, ditarik, kemudian disampaikan kepada masyarakat. Lansia juga ditarik, sistem Siskohat ini nanti yang menyusun, usianya termuda misalnya tahun 84 untuk kategori lansia, diturunkan lagi ke daerah ke Provinsi Jambi. Inilah jamaah. Kemudian kita turunkan lagi ke kabupaten kota, periksa, cek, verifikasi, orangnya masih ada atau enggak. Oh, sudah meninggal, kita laporkan lagi, tarik lagi. Jadi sistem urut yang betul-betul sudah berjalan cukup baik. Excellent. Baik, Pak Kabid, kalau kita berbicara tentang buku kesehatan haji, nah ini kan berhubungan dengan istitoah. Nah, bagaimana pemeriksaan yang ada di daerah agar memastikan jamaah ini betul-betul memiliki riwayat yang sehat, agar ini tidak menjadi kendala nanti ketika berangkat. Artinya mereka udah pelunasan, tetapi pas cek terakhir mereka dikategorikan sakit ini, untuk memastikan itu seperti apa? Jadi gini, di dalam aturan istitoah kesehatan itu menjadi persyaratan pelunasan untuk sejak tahun 2024 dan termasuk tahun 2025. Jadi istitoah kesehatan itu didulukan. Nah, jadi sekarang jamaah ini sudah punya paspor, Kota mereka kota tahun 2025, paspor mereka punya. Nah, kemudian mereka melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas yang terdekat yang sudah ditunjuk. Mereka pemeriksaan kesehatan dan kemudian hasil pemeriksaan kesehatan tidak diberikan opini layak tidak, bukan lagi pihak pemerintah kabupaten, tetapi datanya itu dikirim ke pusat kesehatan haji yang sudah memiliki sistem yang nanti akan memberikan opini terhadap jamaah tersebut, istitoah, memenuhi syarat atau tidak istitoah dengan evaluasi, atau belum istitoah dengan pengawasan dan lain sebagainya. Misalnya itu ya, opini itu. Nah, jamaah haji yang opini dari pus kesehatan haji itu istitoah, nah itulah nanti ketika diumumkan pelunasan, mereka melakukan pelunasan di bank penerima setoran atau BPS yang data istitoahnya sudah terkoneksi. Jadi tidak perlu lagi dia bawa kertas, ini buku kesehatan, ini Pak buku kesehatan, tidak lagi. Berarti intinya ketika jamaah sudah melunasi, mereka dipastikan istitoahnya sudah pasti istitoah. Jadi mereka ke bank nih, akan melakukan pelunasan, namanya Kiai Haji Bahrun Jamil misal. Nah, ketika akan melakukan pelunasan itu nanti datanya terkoneksi antara pusat kesehatan haji Siskohat dengan bank penerima setoran. Apabila jamaah tersebut tidak istitoah, dia tidak akan bisa melakukan pelunasan, akan terkunci. Jadi itu sebuah rekayasa teknologi yang dibuat oleh Kementerian Agama, bagaimana terkoneksi antara Siskohat Kementerian Agama, pusat kesehatan haji, kemudian dengan bank penerima setoran, yang semuanya bisa dimonitor oleh admin yang berada di Kanwil dan di kabupaten kota. Jadi itu pola. Jadi istitoah kesehatan itu untuk tahun ini hampir semua jamaah kita sudah melakukan pemeriksaan. Kemudian mereka sudah bersiap untuk melakukan pelunasan. Jadi tidak lagi seperti dulu yang pakai dokumen kertas yang menunjukkan mereka sehat, karena sudah sistem. Sudah baik, Pak Kabid. Tadi Pak Kabid menyampaikan ada informasi tentang pelunasan. Mungkin saya juga mohon, mungkin pemirsa juga di sahabat-sahabat haji juga ingin mendapatkan informasi yang jelas kapan pelunasan itu akan disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa siap-siap, Pak Kabid. Ya, mungkin dengan adanya estimasi tanggal, mereka mungkin udah hitung-hitung nih mau apa pelunasan kira-kira, atau sudah ada suratnya Pak Kabid untuk pelunasan jamaah haji tahun 2025. Ya, jadi gini, podcast kita ini akan diterbitkan dan ditayangkan setiap hari. Jamaah nanti kita akan sampaikan ke kabupaten kota, ke KBH,
jamaah nanti bisa memonitor. Ya, artinya kalau kita mulai siaran misalnya jam 8 sampai jam 9, nanti setelah dilakukan editing, nanti akan disampaikan kepada jamaah, akan disampaikan kepada KBIH. Nah, di situ bisa lihat. Nah, inilah fungsi dari podcast kita. Nah, bab untuk pelunasan nanti secara khusus akan dibicarakan, karena begini, pelunasan itu 2 tahap. Satu tahap terbitnya Kepres, kemudian yang kedua terbitnya KMA tentang biaya pelunasan. Nah, disitulah nanti angka pastinya akan muncul dan jamaah serentak akan melakukan pelunasan di seluruh Indonesia yang kemudian dimonitoring oleh kabupaten kota dan oleh Kanwil. Kita khusus di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi setiap pukul 15 menit atau jam 3:15 menit akan melakukan progres laporan dari perkembangan pelunasan jamaah apabila nanti sudah ada waktu pelunasan. Kita tunggulah dalam beberapa hari ini, dan itu nanti akan menjadi bagian terpenting yang akan kami sajikan dan kita sajikan bersama-sama di podcast ini. Bahkan kita berharap ketika sudah keluar informasi pelunasan, kita ingin live sehingga bisa disaksikan oleh masyarakat angka pelunasan, biaya pelunasan, kapan waktu pelunasan, bagaimana mekanisme pelunasan. Pak Kabid, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Insya Allah ini akan memberikan manfaat kepada seluruh jamaah haji, tentunya jamaah haji Provinsi Jambi. Mudah-mudahan Pak Kabid selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan pelaksanaan dan persiapan jamaah haji Provinsi Jambi tidak ada kendala satu apapun. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sebagai presenter Baham Jamil mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.